Pemirsa, informasi pertama untuk Anda, musisi Virgon dan teman perempuannya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat juga berhasil menangkap pemasok sabu untuk Virgon. Penetapan tersangka kepada Virgon dan teman perempuannya berinisial PA dilakukan usai gelar perkara pada hari Minggu. Bang Firgon gimana Bang Firgon? Gimana? Kenapa pakai Bang Firgon? Ceweknya siapa Bang itu Bang? Buat anak Bang. Penyesalannya Bang. Bang gimana nih Bang? Jadi sama cewek siapa Bang? Siapa cewek? Ayo Pak, ayo, ambil jalan. Abang. Thank you, bro. Polisi juga telah menangkap B, pemasok narkoba jenis sabu kepada Virgon. B ini yang merupakan kru band Virgon juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka menjalani asesmen oleh Badan Narkotika Provinsi Jakarta pada Senin siang untuk menentukan kemungkinan rehabilitasi. Ini tolongin tim. Bang. Bangsa dan negara kita dan mengancam. Pemirsa, kita akan langsung melihat situasi terkini adalah perkembangan situasi dari kasus Virgon. Tindak pidana narkotika agar segera menginformasikan kepada kami dan pasti akan kami tindak lanjuti. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa pertama tersangka Bagus ini memperoleh narkotika dari seseorang membeli secara online. Belum bisa kita pastikan yang bersangkutan mendapatkan barang ini dari mana. Yang jelas satu orang pelaku sudah kita tetapkan sebagai DPO dan sedang diburu oleh penyidik. Yang kedua, sejauh ini Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Satuan Reserse Narkoba, telah mengamankan kurang lebih 6 orang public figure. Dari 6 orang tersebut, 4 orang kita proses lanjut secara hukum, dan 2 orang kita lakukan proses rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi ini juga ada mekanismenya. Berpedoman kepada surat telegram Kabar Polri 145 tentang penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Itu ada kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap orang-orang ataupun tersangka yang kita lakukan proses rehabilitasi dengan melakukan wajib lapor dan juga pemantauan secara berkala dengan melibatkan tim asesmen terpadu baik dari BNN Provinsi DKI Jakarta, dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak kedokteran kesehatan. Sejauh ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang terakhir kita lakukan proses rehabilitasi terhadap tersangka atas nama EP atau Eka. Juga sedang masih terus kita pantau, kita monitor perkembangannya, dan yang bersangkutan juga saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta. Dari ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda untuk
PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba bertujuan untuk menurunkan berat badan. Kemudian terhadap saudari PA mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat bekerja. Pengakuannya. Bentar. Terhadap tersangka BH mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis untuk bisa bantu supaya bisa tidur dengan nyaman. Terhadap saudara VTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012. Sempat berhenti. Baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan akhirnya diamankan oleh petugas. Sedangkan untuk saudari PA sendiri yang bersangkutan baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan PTP. Hubungan PTP dengan PA apa? Yang bersangkutan berteman dekat karena waktu saat kita amankan juga baik PTP maupun PA berada dalam satu kos-kosan. Teman kerja kan atau Saya juga teman kerja. Lagi? Ya, jadi kemarin pada saat informasi yang sudah saya sampaikan bahwa dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang ketiga orang tersangka ini masuk kita kategorikan sebagai kita tetapkan sebagai tersangka, juga kita tetapkan juga sebagai korban penyalahguna narkotika. Nah, memang ketiga orang ini dari aspek barang bukti yang diamankan, termasuk juga pendalaman terhadap yang bersangkutan, tidak ditemukan adanya jaringan peredaran narkotika. Atas dasar tersebut kita melakukan gelar perkara yang melibatkan Biro Wasidik atau Bak Wasidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian hasil daripada gelar perkara tersebut, ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung kita ajukan proses asesmen ke tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta. Dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Jadi proses asesmen dan juga rekomendasi asesmen ini tidak datang dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat, tapi berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNNP DKI Jakarta. Demikian. Ya, yang jelas ketiga tersangka yang kita amankan cukup kooperatif. Artinya jika kita melakukan proses mengamankan yang bersangkutan, penggeledahan, dan juga pemeriksaan pendalaman, ketiganya bisa bekerja sama dalam artian kooperatif, dan ketika penyidik datang ke kos-kosan yang bersangkutan sedang duduk bersama. Ya, dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, memang saat ini baru didapat satu orang atas nama D ini. Yang memang yang bersangkutan juga mengakui memberikan ataupun menjadi perantara kemudian narkotika jenis sabu dari seseorang kemudian diserahkan kepada PTP. Penyidik juga sedang mendalami adanya kemungkinan keterlibatan orang-orang lain yang sering berinteraksi ataupun berhubungan dengan saudara PTP ini. Ini tidak ada. Memang hasil
pendalaman oleh penyidik, baik PTP, PA maupun B ini hanya menggunakan untuk keperluan pribadinya. Cukup? Baik. Pemirsa, barusan saja ini adalah berkenaan dengan informasi perkembangan dari kasus Virgon, di mana ada 3 berarti yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kemarin pengakuan ke penyidik Virgon ini sudah 2 kali Mariam untuk melakukannya. Kemudian juga nanti perkembangannya nanti seluruh anggota band dari Virgon ini juga akan diperiksa ya, gitu. terkait dengan narkoba ini tadi juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.